katakanlah 60%. Atau orang datang dengan serangan jantung 90% misalnya kayak begitu. Dipasang nih ring, dapat bayangan ya kan, gambaran ring. Ring itu hanya menjaga patensinya doang. Menurut Mas Rory, lemaknya atau penyumbatannya yang di pembuluh darah itu masih ada nggak? Masih. Masih, exactly. Dan sekarang ada teknologi di mana misalnya ada penyumbatan, ditanam kayak kawat-kawat gitu, Ya, terus tadi. dia bisa seret gitu kan, Itu bisa tadi. ngebuka. That's the ring. Lemaknya ada di sini masih, tapi darah tetap bisa. Betul. Itu adalah ringnya itu yang di situ Mas namanya. Ini ring ngebersihin penyumbatannya caranya gimana? Kan nggak mungkin disikat ya, kita ngirim tukang ART ke situ ya. Ke situ kan nggak mungkin ya. Jadi secara otomatis plaknya masih ada di situ dong. Iya dong. Ya secara otomatis akhirnya orang ini membutuhkan terapi jangka panjang untuk mengurangi kolesterolnya, dan seharusnya si kolesterol yang sudah ngeplak kayak begini tadi bisa dibawa balik ke liver untuk dibersihkan ketika HDL-nya naik, kolesterol baiknya naik. That's why diet tinggi HDL, name it lah, alpukat, olive oil dan lain sebagainya, almond, itu sangat disarankan untuk orang-orang yang dengan kolesterol tinggi karena dia akan berusaha untuk membawa yang numpuk tadi, kolesterol jahat yang sudah numpuk tadi di sana untuk balik ke liver dan dibersihkan di metabolisme. Artinya kalau kolesterol udah numpuk dan ada kecenderungan untuk terjadi penyumbatan, ini bisa diperbaiki dan dibalikin ke kondisi sehat. Should be bisa, reversible kok sejujurnya. As long as lifestyle modification lu bagus. Oke. Wow. Ini menarik banget sih sebenarnya sih. Ada konsep kemarin itu di Nature tahun 2024. Pernah dengar gak? Ada yang namanya obesogenic memory. Belum pernah. Pernah nemu gak orang yang misalnya sudah obesitas, terus habis itu dia diet kenceng, turun, naik lagi, yo-yo. Of course. Itu ternyata bukan karena self control yang nggak bagus, tapi sel lemak kita ini punya memori yang bagus. Oh, nggak cuma otot juga ya yang punya memori. Exactly, bukan cuma otot doang, lemak juga punya memori. Ini yang disebut dengan obesogenic memory. Jadi dia mengambil penelitiannya di jurnal Nature ya 2024. Dia ngambil sel lemak orang yang obesitas, kemudian dilakukan bariatric surgery, kemudian dilihat 2 tahun setelahnya yang peningkatan penurunan berat badannya lebih dari 25%-an. Ternyata ada beberapa yang yo-yo balik lagi nih. Ternyata gampangannya begini, ketika kita obesitas, sel lemak kita itu jumlahnya 100. Ketika kita diet itu dikosongin semua tuh gudangnya Mas. Tapi jumlah gudangnya tetap sama gak? Tetap sama dong, 100 dong. Dan epigenetiknya atau apa ya, gampangan kalau di perusahaan itu SCM-nya, supply chain manajemennya itu tetap sama. Jadi once lifestyle modification lu oleng, ini gampang banget dimasukin lagi. Wow. That's why orang-orang yang obesitas itu gampang banget reboundnya lagi. Oke, Dik, gini. Berarti orang yang badannya bagus, yang dia olahraga sehat, itu bukan berarti dia terbebas dari plak dan penyumbatan pembuluh darah, Dik. Jadi kalau orang yang badannya sehat kayak begitu, resiko untuk terjadi penyumbatan itu sebenarnya jauh lebih menurun. Lebih turun. Tapi kadang-kadang ada yang tampaknya ini kurus-kurus aja, skinny fat, let's say, atau misalnya fat inside and thin outside, Vito ini. Nah, ternyata faktor resiko terjadinya plaknya juga tinggi. Banyak banget pasien-pasienku itu yang tampaknya badannya lean aja, tapi ketika di USG fatty liver. Ketika dicek kolesterolnya ternyata 250-300, triglyceridnya ada yang 500-an. Wow. Jangan salah, ada satu kondisi yang dinamakan dengan familial hyperkolesterolemia. Apa itu? Jadi orang-orang ini memiliki genetik yang ternyata seneng banget untuk memetabolisme kolesterol dan nyimpen kolesterolnya.